Halo, kembali lagi dengan saya, Nilta Rosida dengan NIM 12300220023, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, program studi S1 Kebidanan. Hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang termodinamika, yaitu suhu tubuh, yang diampu oleh Ibu Ima Kurniastuti STMT. Gak usah lama-lama yuk, kita simak aja videonya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaturan suhu badan dalam tubuh. Terdapat dua kaidah, yaitu kaidah fisik dan metabolisme. Semua kaidah yang mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. Apa sih kaidah fisik dan metabolisme? Yuk kita simak videonya. Yang pertama, pengaturan suhu dengan kaidah fisik. Dikenali dengan kaidah fisik karena pengaturan semakin banyak kepada otot-otot tubuh dan secara fisik. Probabilitas yang akan terjadi ialah: pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah yang pertama, vasodilasi, yaitu lingkungan luar yang memungkinkan panas untuk dikeluarkan. Yang kedua ada bulu kulit. Bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit, supaya panas mudah dikeluarkan karena udara adalah konduktor panas yang sama berat. Bulu kulit diatur oleh otot ereptor. Ketiga, semakin banyak darah pada kulit, kulit akan kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian yang penyinaran. Yang keempat, berkeringat. Cairan keringat yang dirembeskan oleh kelenjar keringat memiliki panas yang tinggi, dapat menyerap panas yang tinggi dan terbebas ke anggota yang terkait bertambah kurang apabila cairan peluh menguap. Selanjutnya, apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat pengatur suhu darah yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah adalah yang pertama, vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit menjauhi kulit agar panas tidak banyak keluar. Yang kedua ada bulu kulit. Bulu kulit ditegakkan supaya semakin banyak udara yang terperangkap pada kulit agar panas sukar dikeluarkan karena udara adalah konduktor panas yang sama berat. Ketiga, darah pada kulit berkurang sehingga kulit kelihatan pucat. Darah yang kurang mengalami penyinaran yang mencegah panas terbebas keluar. Yang keempat, kurangnya keringat. Saat kurang cairan, keringat dirembeskan oleh kelenjar keringat, maka panas tidak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan keringat. Selanjutnya, kita akan membahas pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Kaidah metabolisme dikenal sebagai kaidah metabolis karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Hal ini melibatkan peranan yang pertama otot rangka, yang kedua ada kelenjar adrenal, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekreksikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan yang pertama, meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernafasan. Yang kedua ada meningkatkan tekanan darah, yang ketiga meningkatkan metabolisme badan, dan yang terakhir meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa.
Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di antara kemungkinan yang mungkin terjadi adalah yang pertama, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. Yang kedua ada kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari jumlah normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mensekretsikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah yang normal. Fungsi hormon insulin adalah merangsang perubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati, merangsang oksidasi glukosa untuk tujuan respirasi dalam sel. Apabila dalam glukosa terlampau rendah, kurang dari jumlah normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekretsikan lebih banyak hormon glukagon, kadar glukosa dalam darah akan naik. Proses ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada jumlah normal. Fungsi hormon glukagon adalah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Tetapi, semua kaidah digunakan untuk mengatur suhu tubuh dibantu koordinasi tubuh. Yang selanjutnya, kita akan membahas suhu tubuh normal berdasarkan usia. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi suhu badan, termasuk usia hingga tingkat aktivitas. Jadi, berapa suhu badan normal manusia? Berikut kisaran suhu badan normal berdasarkan usia. Yang pertama, suhu tubuh normal bayi. Normalnya suhu tubuh normal bayi berusia 0-2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 37 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu tubuh bayi dapat meningkat terlebih saat si kecil saat mengalami masa tumbuh gigi. Tubuh bayi juga cenderung aktif secara metabolik, sehingga mampu menghasilkan panas. Mereka juga tidak banyak mengeluarkan keringat saat hangat. Kondisi tersebut rupanya karena kondisi mereka tengah mempertahankan panasnya. Tidak heran bayi menjadi lebih sulit menurunkan suhu panasnya saat demam. Yang kedua, suhu tubuh normal pada anak-anak. Suhu tubuh normal pada anak-anak usia 3-10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Bisa dikatakan anak-anak sudah mulai mempunyai suhu tubuh yang sama dengan orang dewasa. Anak-anak dapat dikategorikan demam apabila suhu tubuh telah melebihi batas maksimal suhu normalnya. Yang ketiga ada suhu tubuh normal pada orang dewasa. Suhu tubuh normal pada orang dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Sehingga saat suhu tubuh menunjukkan angka 38 derajat Celcius, maka bisa dikategorikan demam. Saat suhu tubuh mencapai 39,5 derajat Celcius, maka itu masuk ke dalam kategori demam tinggi. Dan suhu 41 derajat Celcius bisa dikatakan demam yang sangat tinggi. Yang keempat ada suhu tubuh normal pada orang lanjut usia. Suhu tubuh normal pada orang lanjut usia di atas 65 tahun rata-rata di bawah 37 derajat Celcius karena tubuhnya cenderung lebih sulit menyimpan panas sehingga suhu badannya cenderung lebih rendah. Namun ingat bahwa suhu badan bisa bervariasi pada setiap orang. Kita bisa saja memiliki suhu badan 0,6 derajat Celcius lebih rendah atau lebih tinggi daripada angka rata-rata yang telah disebutkan. Selanjutnya, kita akan membahas suhu tubuh berdasarkan bagian tubuh manusia. Hasil tes untuk mengukur suhu tubuh berbeda-beda tergantung dari di bagian tubuh mana seseorang melakukan pengukuran. Suhu tubuh yang diukur di dubur hasilnya lebih tinggi ketimbang suhu tubuh yang diukur di mulut. Sementara itu, suhu tubuh yang diukur di ketiak juga cenderung lebih rendah. Berikut rentang normal suhu tubuh untuk orang dewasa dan anak-anak. Yang pertama, di bawah ketiak. Untuk usia 0,2 tahun, rentan suhunya antara 34,7 sampai 37,3 derajat Celcius. Untuk usia 3-10 tahun, rentan suhunya antara 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Untuk usia 11-65 tahun, rentan suhunya antara 35,2 sampai 36,9 derajat Celcius.
Untuk usia lebih dari 50 tahun, rentan suhunya antara 35,6 sampai 36,3 derajat Celcius. Yang kedua, di dalam mulut. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, rentan suhunya antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk usia 3 sampai 10 tahun, rentan suhunya antara 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk usia 11 sampai 65 tahun, rentan suhunya antara 36,4 sampai 37,6 derajat Celcius. Untuk usia lebih dari 65 tahun, rentan suhunya antara 35,8 sampai 36,9 derajat Celcius. Yang ketiga, di dalam telinga. Usia 0 sampai 2 tahun berkisar antara 36,4 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Untuk usia 3 sampai 10 tahun berkisar antara 36,1 sampai 37,8 derajat Celcius. Untuk usia 11 sampai 65 tahun berkisar antara 35,9 sampai 37,6 derajat Celcius. Untuk usia lebih 65 tahun berkisar antara 35,8 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang keempat, di dalam rektum. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, kisaran suhunya 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Untuk usia 3 sampai 10 tahun, kisaran suhunya 36,6 sampai 38 derajat Celcius. Untuk usia 11 sampai 65 tahun, kisaran suhunya 37,0 sampai 38,1 derajat Celcius. Untuk usia lebih dari 65 tahun, kisaran suhunya 36,2 sampai 37,3 derajat Celcius. Pengukuran suhu normal tubuh berbeda-beda dalam rentan angka di atas tergantung dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada karena usia. Yang kedua, karena waktu pengukuran. Biasanya suhu tubuh berada di titik paling rendah pagi hari dan paling tinggi di malam hari. Yang ketiga, karena tingkat aktivitas yang tinggi atau rendah. Yang keempat, asupan makanan dan cairan. Dan yang kelima, untuk wanita waktu siklus menstruasi juga berpengaruh loh. Yang keenam, metode pengukuran seperti mulut, dubur, atau ketiak. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa penyakit yang disebabkan oleh suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan, produksi panas maksimal, maupun pengeluaran panas yang berlebihan. Berikut beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Yang pertama ada demam. Pasti sudah tidak asing ya mendengar kata ini. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas, sehingga mengakibatkan suhu di dalam tubuh menjadi tidak normal. Dikatakan demam, suhu tubuh melebihi angka 38, derajat Celcius. Yang kedua ada hipotermia. Hipotermia adalah peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Hipotermia terjadi ketika mekanisme pengaturan panas tubuh tidak bekerja secara efektif. Usia yang lebih tua, penyakit tertentu, dan obat meningkatkan resiko berkembangnya hipotermia. Dikatakan hipotermia jika suhu tubuh lebih dari 38,5 derajat Celcius. Yang ketiga ada hipotermia. Hipotermia adalah pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas, sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengaturan suhu inti. Dikatakan hipotermia ringan jika suhu 33 derajat Celcius sampai dengan 36 derajat Celcius. Dikatakan hipotermia sedang jika suhu 30 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Dikatakan hipotermia berat jika suhu 27 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dikatakan hipotermia sangat berat
jika suhu kurang dari 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada heat stroke. Lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berat dan memfungsi hipotalamus. Heat stroke dengan suhu yang lebih besar dari 40,5 derajat Celcius mengakibatkan kerusakan jaringan pada sel dari semua organ tubuh. Cukup sekian video pembahasan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.